untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai. Baik, itu saja jawaban dari pertanyaan kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2. Oke ya. Ciri-ciri. Bagus. Ciri-ciri. Jawaban dari Pak Harul Azizi. Ada lagi pertanyaannya? Pertanyaan satu lagi, Bu. Jangan. Kami akan menjawab dari kelompok 2, Bu. Ada 3 ciri penanda lingual dalam meja Fun option Susan. 1. Penggunaan huruf J dibaca Y. 2. Penggunaan huruf O dibaca U, dan penggunaan tanda diakritik meliputi tanda koma dan trema. Udah, Bu. Oke, kalau sudah silahkan tanyakan sama yang menjawab, puas atau tidak. Gimana para yang bertanya puas? Puas. Terima kasih. Sekian dari organisasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. 1. Apa sudah kelihatan share screen-nya, teman-teman? Sudah. Lanjut. Lancar lagi dengan kita. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pola Dasar Kalimat. Materi yang akan kami sampaikan adalah konsep dasar kalimat, pengertian kalimat, unsur-unsur kalimat, pola kalimat dasar, kalimat tunggal dan kalimat majemuk, jenis kalimat menurut fungsinya, dan yang terakhir kalimat efektif. Materi akan disampaikan oleh Anissa. Pengertian kalimat. Kalimat secara umum adalah gabungan dua kata ataupun lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Pengertian kalimat menurut Pak Ahli. Pertama, menurutku, kalimat adalah bahasa secara relatif dapat berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi akhir dan terdiri atas klausa. Yang kedua, menurut Bu Flip, kalimat adalah suatu bentuk linguistik yang tidak termasuk ke dalam suatu bentuk yang lebih besar karena merupakan suatu konstruksi gramatikal. Yang ketiga, menurut Hotfeld, kalimat adalah suatu konstitut atau bentuk yang bukan konstituen, suatu bentuk gramatikal yang tidak termasuk ke dalam konstruksi gramatikal lain. Yang keempat, menurut Lado, kalimat adalah satu kecil dari ekspresi lengkap. Pendapat Lado dipertegas lagi oleh Sultan Takdir Al-Bishanmah pada tahun 1978 yang mengatakan bahwa kalimat adalah satuan terkecil dari ekspresi.
Yang kelima, menurut Ramlan, kalimat adalah suatu gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Yang keenam, yang terakhir, menurut Cair, kalimat ialah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat dikatakan gabungan kata dapat dianggap sebagai kalimat apabila memiliki unsur-unsur pembentuk kata. Unsur-unsur yang terdapat pada kalimat. Subjek. Subjek sering disebut sebagai unsur inti atau unsur pokok pada sebuah kalimat. Biasanya berupa kata-kata benda dan biasanya terletak sebelum unsur predikat. Predikat. Unsur fungsinya untuk menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada kalimat. Predikat biasanya menggunakan kata kerja maupun kata sifat. Objek. Objek ialah biasanya terletak pada sesudah predikat. Dapat dikatakan objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. Keterangan. Keterangan ialah suatu kalimat terletak di bagian akhir. Keterangan yang berupa frasa akan ditandai dengan preposisi ke, di, dari, dan lain-lain. Keterangan yang berupa anak kalimat ditandai dengan karena, ketika, jika, dan lain-lain. Pelengkap. Pelengkap ialah pelengkap memiliki fungsi melengkapi kalimat. Pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat bahwa pelengkap posisinya berada di belakang predikat. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Rehan. Pola dasar kalimat. Pola dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Contoh, mereka sedang bekerja. Berenang. Pola dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Contoh kalimatnya, mereka sedang menyusun laporan. Yang ketiga, pola dasar berpola SP-PEL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Contoh kalimat, anaknya peternak ayam. 4. Pola dasar berpola SPO-PEL memiliki dasar tipe ini kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contoh kalimat, dia mengirim saya surat. Siapa? Kelima, pola dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan keterangan. Contoh kalimat, mereka berasal dari Surabaya. 6. Pola dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimatnya, kami memasukkan buku laci. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat menurut klausanya. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang mempunyai satu klausa bebas. Hal itu berarti hanya ada satu P di dalam predikat di dalam kalimat tunggal. Contoh, kami mahasiswa UIN Suska Riau. Itu termasuk dalam kalimat nominal. Ini juga. Ya. 2. Jawaban anak pintar itu sangat tepat. Itu termasuk dari contoh kalimat adjektif. 3. Sapi-sapi sedang merumput. Itu contoh dari kalimat verbal. 4. Mobil orang kaya itu ada 8. Itu adalah contoh dari kalimat numeral. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih kalimat tunggal. Kalimat majemuk adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan 2 predikat. Kalimat majemuk dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Kalimat majemuk setara atau koordinatif. Kalimat majemuk setara
atau koordinatif, yaitu gabungan dua